Bismillahirrahmanirrahim wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Laqad akhbara an-nabiyyu nah, kita melanjutkan kembali ya terkait pembahasan adab makan dan kita masuk di adab minum ya kalau nggak salah sekarang dan itu ini terkait bernafas di wadah gitu ya. Kemarin kita sudah bahas sekilas ya. Hmm. Kemarin sampai sini ya kalau nggak salah ya. Tapi وربما يخرج مع النفس أمراض في المعدة أو المريء أو الفم فتلتصق في الإناء وربما يشرق إذا تنفس في الإناء فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أن يتنفس الإناء أن يتنفس الإنسان في الإناء بل يتنفس ثلاثة أو ثلاثة أنفاس يا كل نفس يبعد فيه الإناء عن فمه. Dan oleh karenanya, ya, bisa jadi ada keluar penyakit atau zat-zat tertentu yang itu bisa mengganggu, ya, mengganggu atau bisa jadi membahayakan, ya. Dan keluarlah zat penyakit itu ke yang ada di lambung atau di eh, kerongkongan ya, dan yang lainnya atau di mulut. Fatal tasik fil ina. Kemudian dia menempel lah zat itu di makanan, di minuman atau di gelas, ya, di gelas itu. Ya. Warubama yashraqu idza tanaffasa fil ina. Dan bisa jadi juga orang itu nanti tersedak ya atau keselak ya, tersedak kalau dia minum sambil bernafas gitu di ina itu, di wadahnya. Falihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatanafasa al-insanu fil ina. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang manusia ya seseorang itu untuk apa? Bernafas di wadah. Ya, bernafas di wadah itu tidak dianjurkan. Nah, bal yatanaffasu thalathata anfasin kullu nafasin afwan ya agak pilek jadi kepotong-potong. Bal yatanaffasu thalathata anfasin kullu nafasin yubyadu fihi alaina anfamihi. Akan tetapi kalau dia minum silahkan dia ambil 3 nafas setiap kali minum. Kemudian ketika dia bernafas silakan jauhkan wadah atau gelasnya dari mulutnya. Ya, jadi jangan bernafas dekat gelas. Waqad akhbara Nabiyyu alaihi salatu wassalamu bi anna hadha ahna'u wa abra'u wa amra'u. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah mengabarkan bahwasanya ini merupakan yang lebih apa namanya? Mudah ya. Kemudian ini yang lebih bisa melepaskan diri dan lebih baik gitu ya, lebih baik. Dan juga ini yang lebih lebih diperintahkan ya. Ahna ya, li'annahu yashrabu bimuhlatin. Ya. Kenapa ini jadi lebih paling mudah atau paling nyaman? Karena dia bisa minum dengan santai gitu. Wa abro dan ini lebih baik yakni abro aminal atos.
wa aslama minal marad. Lebih selamat atau yang paling selamat yaitu karena dia ini bisa lebih selamat dari rasa haus ya. Karena kalau orang minumnya rileks, tenang, itu rasa hausnya juga hilang. Wa aslam. Dan lebih selamat dari apa? Dari penyakit gitu. Kalau orang minumnya begini itu lebih lebih selamat dari penyakit gitu. Wa amra ya. Dan ini ashalu fin nuzul ilal ama. Dan ini lebih mudah turunnya ke usus. Karena minumnya pelan-pelan kan, dikit-dikit. Jadi akan lebih mudah prosesnya dia turun ke usus gitu. Wajhu dzalika annal atasha ibaratun an hararatil ma'idah liqillatil ma' aw li ghairi dzalik. Dan gambaran akan hal itu bahwasanya rasa haus itu adalah seperti rasa panas ya, atau seolah-olah dia itu adalah rasa panas yang ada di lambung karena sedikitnya air atau karena hal yang lain. Wa ahyanan yakunu limarad, dan kadang-kadang rasa haus itu juga bisa jadi karena suatu penyakit. Fa idza jaa hal ma'u daf'atan wahidatan rubbama yadur. Maka apabila air kemudian masuk ke dalam lambung itu satu kali masukan langsung besar gitu, langsung dalam jumlah besar, maka bisa jadi berbahaya gitu. Faida rasalahul insan 'alaiha murasalatan shara hadha abra'u fi izalatil atash. Kan tapi kalau dia, maksudnya kalau orang itu mengirimkan ya air itu secara bertahap ya, maka jadilah ini lebih baik dalam menghapuskan atau menghilangkan rasa haus. Wa fis salamati minal marad, dan pada keselamatan dari penyakit wal athar dan pengaruh yang lain, alladzi yahsulu biwurudil ma' 'alal ma'idati daf'atan wahidan, yang biasanya bisa terjadi kalau seorang itu langsung mengalirkan air dalam jumlah yang banyak secara langsung dalam satu kali minum gitu. Makanya minumnya apa? Pelan-pelan. Minumnya pelan-pelan, jangan buru-buru gitu. Jangan buru-buru ya. Walihada yang bagi aiton, dan oleh karena itu juga selayaknya ya, idza syariba alla ya'ubbal ma abban wa innama yamassahu massan. Dan oleh karena itu juga selayaknya ya, orang itu kalau minum jangan apa namanya? Jangan pakai porsi besar terus dia langsung berusaha menghabiskan begitu. Akan tetapi dia minum itu dikit-dikit gitu, pelan-pelan, di apa namanya, disedot pelan-pelan itu. Yamas suhu mason. Minum perlahan gitu, tegukan-tegukan itu, pelan-pelan. Jangan mulutnya langsung dibuka gede, terus langsung dihabiskan gitu kepengennya. Enggak gitu caranya. La ya'ubuhu abban fayakhudhu jara'atin kabirah. Karena kalau dia ngambil banyak itu nanti bisa jadi ada apa namanya, aliran yang besar nanti gitu, masuk ke dalam kerongkongan. Baliyamas sahu masson hatta yatil ma'idah syai'an fa syai'an. Tapi dia minum pelan-pelan, tegukan-tegukan gitu ya. Tegukan-tegukan agar air yang masuk itu ke dalam lambung sedikit demi sedikit. Fayamas suhu fin nafsil awal. Maka dia teguk pada
pada nafas yang pertama. Thumma yutliqul ina. Kemudian dia lepaskan wadahnya atau gelasnya. Dia minum, setelah itu dia satu tegukan, setelah itu dia pisahkan gelasnya gitu. Dijauhkan dulu. Thumma yamassuhu thumma yamassuhu fin nafsi tsani. Kemudian dia minum lagi untuk tegukan kedua. Thumma yutliqul ina. Kemudian wadahnya atau gelasnya dijauhkan lagi. Thumma fin nafsi tsalits hadhihi hiya sunnah. Kemudian dia minum untuk yang ketiga kalinya, gitu ya. Dan inilah yang sesuai sunnah. Jadi minumnya pelan-pelan, benar-benar dipisah gitu, sampai 3 kali. Ya, jangan minum sekali kali minum. Termasuk juga meskipun dia minumnya pakai sedotan. Afan ya, kepotong. Nah, misal juga dia minum pakai sedotan, ya. Misal dia beli es atau beli jus, gitu ya. Nah, maka jangan es atau jusnya itu disedot langsung sekali sedotan gitu langsung dihabisin gitu. Dari jeda gitu ya. Jadinya langsung masuk banyak gitu ya. Jangan gitu gitu. Jadi beli es teh misalnya atau beli es apa gitu ya. Nah, itu yang pakai sedotan itu jangan langsung sekali sedot gitu langsung habis 1 cup itu jangan. Tapi dipisah-pisah gitu maksudnya. Sedot habis itu pisah dulu gitu di jeda gitu. Terus ya sedot lagi terus jeda gitu. Wa idza kana Nuh, mana tadi astagfirullah lupa. Wa amma tanawul yani biman yabda'u fi i'ta'il ina ya. Idza arada an yu'tiya asy-syaraba ahadan. Nah, misalu dzalik rajulun dakhala ma wa ma'ahu syarabun wa ma'ahu syai' aw qahwah biman yabda. Naqul idza kana minan nas ya. Idza kana minan nasi qad talaba asy-syaraba faqala hatil ma' mathalan fa innahu yabda'u bihi huwal awwal. Wa idza lam yakun ahadun talabahu fa innahu yabda'u bil akbar. Tsumma al akbar yunawiluhu man ala yaminihi. Adapun dalam proses penyajian makanan ya, penyajian makanan atau pemberian makan atau minuman ya, yaitu dengan siapa yang memulai dalam memberikan wadah, ya siapa yang pertama kali memberikan wadah, apabila dia ingin memberikan minuman kepada seorang, ya. Kalau kita mau bagi minuman, itu yang pertama kali dikasih itu yang mana? Kalau ada rombongan orang duduk gitu. Yang mana sih yang harus dikasih pertama kali? Orang yang seperti apa gitu. Gitu ya. Misal ini ketika zaman Nabi itu gelasnya udah pada megang, tapi belum dituang susunya gitu ya. Kasusnya gitu ya, misalnya. Kalau kasus kita mungkin semuanya sudah ada apa namanya gelasnya, tapi tehnya belum kita tuangin gitu.
Atau bisa jadi juga ya, semuanya nungguin ya. Kemudian yang mana yang harus didahulukan? Kalau kita tehnya teh bikin dadakan gitu ya. Di sini dikatakan misalu dzalik rajulun dakhala wa ma'ahu syarab. Ya, ada seorang laki-laki yang dia masuk dan dia bawa minuman. Kemudian ma'ahu syai' au qahwah biman yabda. Bersamanya itu ada teh atau kopi ya dengan siapa yang atau dengan orang yang memulai ya. Maka dengan siapa dia memulai pertama kali membagikan kopi atau teh itu gitu. Dia masuk ke dalam rombongan tamu, kemudian dia bawa teh sama kopi. Nah, yang mana yang dikasih pertama kali teh atau kopinya ini gitu. Dia bawa kopi, ada tamu. Terus misal eh, ada anak misalnya, Maryam tolong bikinkan kopi untuk tamu gitu ya. Nah, terus ketika mereka masuk, mana yang harus dikasih pertama dulu kopinya? Yang mana? Gitu. Yang mana nih? Gitu. Apakah anak kecilnya dulu atau yang mana dulu nih yang harus dikasih kopi? Karena tadi perintahnya dari ibunya cuma disuruh buat kopi doang. Sementara ketika masuk nggak tahu yang harus dibagikan pertama kali yang mana gitu kan? Idza kana minan nas qad talaba syaraba faqala hatil ma' mathalan. Ya, fa innahu yabda'u bihi huwal awwal. Kalau di antara orang-orang itu sudah ada yang minta minum duluan, ya, sudah ada yang kehausan duluan ya, maka kemudian dia mengucapkan misalnya eh, beri saya air gitu ya, atau saya dulu deh kopinya gitu, atau saya duluan gitu misalnya ya, maka boleh itu dikasih dulu dia yang pertama gitu, gitu ya. Wa idalam yakun ahadun talabahu, kalau tidak ada seorang pun yang minta ya, semuanya asik ngobrol gitu ya misalnya. Terus posisinya si Maryam ini ngasih ke siapa? Maka di sini dikatakan fa innahu yabda'u bil akbar. Summal akbar yunawiluhu man ala yaminihi. Maka kasih yang ke yang paling tua, yang paling utamakan yang paling tua dulu ya. Yang tua-tua, kemudian yang tua lagi, nah kemudian setelah itu diurutkan ke kanan. Tuh, seperti itu urutannya. Gitu ya. Kecuali memang ketika tamu yang datang itu misalnya eh, ada anak orang tua sama anak-anak kemudian ya, kalau orang tua sama anak jelas ya. Ya berarti orang tua kemudian ada anaknya sudah besar, anaknya sudah kecil. Ya berarti jelas yang dikasih yang mana pertama? Ya orang tuanya dulu lah, gitu ya. Orang tuanya dulu yang dikasih kopi, bapaknya, kemudian ibunya, kemudian anaknya yang gede, anaknya lagi yang agak kecil, kemudian anaknya yang paling kecil gitu. Itu yang dikasih sajian minuman itu gitu urutannya. Baik. Dan di sini dikatakan yunawiluhu man ala yaminihi, diurutkan ke kanan dan ini karena afdolnya itu ya gitu ke kanan gitu ya. Tapi kalau misal ternyata yang paling tua itu di kiri duduknya, karena ruang tamu beda-beda. Ini misal kondisinya di ruang tamu ya. Saya gambarkan karena kalau lagi ngumpul-ngumpul banyak orang itu kan biasanya di ruang tamu. Ya maka seperti itu ya. Utamakan yang tua-tua gitu ya, sesuai petunjuk yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beda kasusnya kalau itu di masjid ya. Di masjid ada acara apa misalnya ya, khotmil Quran ya misalnya, atau misalnya ada acara apa, nah itu dibagikan dari yang eh tua kemudian ke kanan gitu, dan berarti anak kecilnya ditata di sebelah kiri gitu. Itu afdolnya seperti itu, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu sebentar. Saya agak pilek jadi kepotong-potong ya, maaf ya. Wa idza kana al-ina makhsusan likulli wahidin. Nah, ini kasus lagi nih. Ini kita lagi banyak belajar menyajikan minuman sama minuman ya. Bukan hanya minum aja nih. Tapi adab menyajikan minuman juga nih ternyata.
Wa idza kana al-ina makhsusan, dan kalau misal wadahnya ini khusus. Wadah khusus maksudnya gimana? Bukan wadah secara umum gitu. Ada wadah-wadah, ada minuman yang disajikan pakai gelas khusus gitu. Ya. Likulli wahidin inaun ka kalfanajil wal kuus masalan ya. Li- Untuk setiap orang itu ada wadah khusus seperti misalnya cangkir-cangkir atau gelas-gelas gitu ya. Misalnya, ya kan kopi, masa kopi disajikan pakai gelas ini kan, ya kan nggak afdol ya. Kopi, ya kan pasti pakai cangkir kan gitu ya. Masa kopi pakai gelas cantel yang gede gitu kan nggak nggak etis gitu ya. Kalau es teh, nah masih mungkin gitu ya. Atau teh ya, teh juga pakai gelas khusus teh misalnya. Nah, bahkan kalau misal di beberapa daerah, misal di Cina gitu ya, itu kalau anda melihat ada gelas-gelas khusus gitu untuk penyajian teh gitu ya. Kecil-kecil imut-imut gitu ya. Atau misal di Jepang itu kan juga ada gelas-gelas khusus gitu ya. Nah, nah kalau yang seperti itu maka falyabda bil akbar. Maka mulai dari yang paling tua. Mulai dari yang paling tua. Summa yu'til ladzi an yasari. Kemudian dikasihkan ke samping kirinya. Li'anna alladzi an yasarihi huwa alladzi an yaminis sabbi. Ya, karena yang ada di samping kirinya itu adalah dia yang apa namanya? Dia ada dari sisi kanannya orang yang menaruh apa namanya? Orang yang menaruh atau menuangkan, orang yang akan menuangkan itu. Wasabu huwa alladzi sayunawil. Dan asabu dia adalah orang yang akan menuangkan. Wa huwa alladzi sayunawil. Fayabda'u biman ala yaminihi. Maka dia mulai dari yang sisi kanannya. Walladzi ala yaminis sabi huwa alladzi an yasari syarib. Maka yang ada di sisi kanan dari orang yang menuangkan minuman, dia adalah orang yang ada di samping kirinya orang yang minum. Gitu. Sekali gini hanya eh teknis ya, misal antum duduk di tengah, posisinya sebagai orang yang menyajikan minuman. Tunggu sebentar ya. Sebagai orang yang menyajikan minuman, kemudian duduknya di tengah, ya, sebagai orang yang menuangkan. Nah, kemudian eh, yang disajikan itu pakai cangkir atau gelas khusus, ya, maka tuangan pertama, ya, dituangkan, kemudian ke kanan, ya, kemudian setelah itu dituangkan lagi, ya, kemudian di apa namanya, kasih ke kiri gitu ya. Tayyib. Li'anna sabba mustaqbilun lisyarib. Karena orang yang menuangkan itu menyambut orang yang minum atau berhadapan dengan orang yang minum. Fayakunu man ala yasari asyarib huwa alladhi ala yamini sabbi. Maka jadilah orang yang ada di samping kiri orang yang minum itu adalah orang yang ada di samping kanannya orang yang menuangkan ya. Berarti dia di tengah-tengah gitu ya. Dia di tengah-tengah. Orang yang minum dengan gelas khusus ya berarti dia ada di tengah antara orang yang menuangkan dengan orang yang ada eh apa tadi? Lupa saya. Intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Tapi ini kaitannya sama ada penuakan seperti ini. Intinya utamakan yang paling tua terlebih dulu. Taib. Misalu dzalik insanun talabal ma faji'a ilaihi bil ma ya wa syariba minhu wa arada an yunawilahu ahadan ba'dahu in kana alladhi ja'a bis syarabi waqifan ala ra'sihi yaqulu a'tinil ina
idza faragta fayu'tihi iya. Wa illam yakun fa innahu idzan taha yu'tihi alladhi ala yaminihi sawa'un akana saghiran am kabiran syarifan am wadi'an. Di sini contohnya adalah misal ada seorang yang dia itu minta air, kemudian dia dikasih air, kemudian dia minum. Kemudian dia ingin menuangkan airnya itu ya kepada orang lain setelahnya. Maka apabila ada yang datang gitu ya dengan minuman, in kana alladzi ja'a bisyarabi waqifan ala ra'sihi, kalau yang datang membawa minuman untuknya itu ada di depan kepalanya berdiri, yaqulu a'tinil ina, kemudian dia mengatakan berikan saya wadah gitu ya. Idza faragta, ya kalau kamu sudah selesai ya. Fayotihi iya, maka kasih ke dia. Wa ilam yakun fa innahu idzan taha yu'tihi alladzi ala yaminihi. Kalau misal dia belum selesai nuangkan untuk ini eh, untuk dirinya atau yang lainnya, maka dikasihkan ke sisi kanannya. Baik itu anak kecil atau orang tua atau yang dimuliakan ataupun yang biasa saja. Taib. Kurang lebih seperti itu ya. Ini emang kaitannya sama kaitannya sama adab memberikan minuman ya. Intinya ya khulasoh ya, ringkasnya ya. Intinya biar nggak apa namanya, biar nggak bingung. Intinya dalam memberikan minuman itu pertama utamakan yang tua, gitu ya. Utamakan yang tua dulu, ya. Kalau misalnya yang tuanya sama semua, maka utamakan yang kanan. Utamakan yang kanan, gitu ya. Utamakan yang kanan, gitu. Seperti itu. Kalau gelasnya khusus juga utamakan yang tua dulu, misal cangkir, gitu ya kayak tadi. Seperti itu. Tapi kemudian kalau satu minuman buat bareng-bareng, ya satu minuman buat bareng-bareng, maka silahkan dia ambil dulu, kemudian dia gesernya ke kanan. Dia gesernya ke kanan. Dia duduknya di tengah, ya dia dikasih minuman, tapi dia di tengah posisinya. Dia disuruh menuangkan itu. Kemudian dia pertama kali dikasihnya kemana? Maka ke kanan. Sisi kanan, sisi kanan, sisi kanan gitu. Bukan ke sisi kiri, sisi kiri, sisi kiri. Jadi misal ada lingkaran orang duduk-duduk di masjid ya. Kemudian dia yang sebagai apa namanya menuangin teh itu gitu ya. Maka dikasihnya kemana setelah dia tuangin tehnya? Kasih ke kanan kemudian suruh muter kanan gitu. Gitu. Intinya ringkasnya begitu. Ini biar nggak bingung ya. Dikasih kesimpulan. Baik. Terakhir ya 5 menit kita selesaikan di ini biar besok bisa masuk wal qissah atsaniyah gitu ya. Wa dalilu ala hadza anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarab ya. Dan dalil akan hal itu tadi ya yang bahas masalah kasih ke kanan dan yang lainnya itu adalah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangkan sebuah minuman. Fasyariba wa ala yaminihi rajulun minal Arab, dan di sisi kanannya ada laki-laki Arab, nggak dikenal gitu ya, laki Arab, orang pedesaan gitu. Wa ala yasarihi Abu Bakar, dan di samping kirinya adalah Abu Bakar gitu. Bayangkan ya, Abu Bakar, wa Umar dan Umar gitu. Falamma faragon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nawalahul Arabi, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari minumnya, ternyata minumannya beliau digeser ke samping kanannya, yaitu ke orang Arab itu gitu. Faqala Umar, "Hadza Abu Bakar yuridu minal A'rabi an yukrima Abu Bakar." Nah, maka Umar mengatakan, ini Abu Bakar ya ingin dari orang Arab itu untuk apa namanya memuliakan Abu Bakar gitu. Wa yaqulu, dan dia mengatakan khudhu ya Abu Bakar. Nah, kemudian orang Arab itu mengatakan ya setelah Umar eh, bilang seperti itu, ya ambil silahkan Abu Bakar gitu ya.
Li'anna Abu Bakar radhiyallahu anhu ma'rufun masyhurun baina sahabat. Karena Abu Bakar ini adalah orang yang ma'ruf dan masyhur di antara kalangan para sahabat. Nah, taib. Kenapa orang Arab ini langsung terima? Gitu. Jawabannya adalah karena orang Arab ini nggak tahu kalau di samping kirinya itu adalah Abu Bakar. Kalau di samping kirinya Nabi, Abu Bakar. Sementara orang Arab ini dia ada di samping kanannya Nabi. Jadi dia nggak tahu kalau di samping kirinya Nabi itu adalah Abu Bakar. Kok bisa nggak tahu, Zat? Dan zaman dulu nggak ada foto. Zaman dulu nggak ada foto, nggak ada yang bisa update status. Ya. Jadi orang itu cuma tahu gitu kan, cuma tahu apa namanya. Oh, Abu Bakar, oh Umar gitu. Dengar kisah-kisahnya, dengar ini. Tapi kalau yang nggak pernah gabung, ya gimana bisa tahu gitu kan? Bisa tahu. Kalau sekarang ada foto, orang satu Indonesia bisa tahu foto presiden kayak gimana gitu kan? Kalau nggak ada foto, gimana caranya bisa tahu orang yang ada di luar pulau, orang yang nggak ini? Susah kan kalau nggak ada foto. Nama doang misal pemilu, misal ada pemilu ya. Itu nama doang misalnya. Itu gimana bisa tahu wajahnya? Terus nggak ada internet ya. Zaman dulu nggak ada internet, nggak ada live gitu kan, nggak ada. Orang yang nggak tahu gitu kan. Makanya wajar kalau orang Arab ini nggak tahu terus kemudian Umar ngasih tahu. Ya, itu yang di samping kanannya Nabi itu ini Abu Bakar. Dia kepengen nih agar apa namanya eh ini Abu Bakar loh gitu. Umar ngasih tahu begitu. Ya, tujuannya adalah agar orang Arab tadi memuliakan Abu Bakar gitu. Dan orang Arab ini nggak salah ya, maksudnya nggak salah karena dia nggak tahu kalau itu Abu Bakar gitu. Baik. Dan Nabi pun ngasihnya ke dia pertama, masa dia nolak gitu kan? Nabi ngasihnya kan pertama ke dia ke kanan itu kan, masa dia nolak kan nggak mungkin kan? Mungkin kalau dia tahu itu adalah yang di samping kirinya Nabi adalah Abu Bakar, dia bakal ngomong gitu kan, silakan Abu Bakar duluan gitu ya. Nah, tapi kan dia nggak tahu gitu. Baik. Annahu akhassu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu akhassu ashabin Nabi bin Nabi. Karena Abu Bakar adalah yang paling khusus di antara sahabat-sahabat Nabi gitu. Walakinnal a'rabi akhadhal ina. Akan tetapi orang Arab ini dia mengambil wadah kemudian dia minum gitu. Fahuna najidu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam faddala al-mafdul 'alal fadil. Maka di sini kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang yang diutamakan itu daripada orang yang utama. Bahasanya gimana? Nabi mengutamakan orang yang dia utamakan menurut dia daripada orang yang jelas keutamaannya gitu. Gitu ya. Jadi menurut Nabi lebih utama ngasih ke yang kanan ini meskipun dia hanya orang biasa daripada ngasih ke samping kirinya gitu. Ya karena kita tahu Nabi itu memang menyukai hal-hal yang kanan itu dalam hal-hal yang baik gitu. Pakai baju kanan dulu, pakai sendal kanan dulu kan gitu. Nyisir kanan dulu, mandi pun bagian tubuh yang kanan dulu gitu kan. Nah, kasih minuman pun sama dia ngasih ke kanan yang ke sisi yang kanan dulu gitu. Li'anna Abu Bakrin afdalu minal Arabi. Karena Abu Bakar ini lebih afdal dari orang Arab tadi gitu kan. Ya memang betul. Akan tetapi ya lakin faddalahu alaihi li'annahu an yaminihi. Ya. Akan tetapi Nabi tetap mengutamakannya, tetap mengutamakan orang Arab tadi karena orang Arab tadi ada di samping kanannya Nabi, gitu ya. Karena orang Arab tadi ada di samping kanannya Nabi. Maka Nabi mengatakan waqala al aiman fal aiman. Yang kanan dulu utamakan yang kanan, gitu. Yang kanan dulu utamakan yang kanan, gitu. Nah, jadi memang ini ciri khasnya Nabi kalau antum lihat riwayat-riwayat hadis yang lain dalam kitab-kitab yang lain juga pasti akan nemuin Nabi itu suka mulai hal-hal yang baik itu dari kanan. Makan kan pakai tangan kanan jelas ya. Pakai baju, pakainya kanan dulu. Gitu kan? Pakai sendal kanan dulu. Masuk masjid kanan dulu. Nyisir kanan dulu. Mandi kanan dulu. Wudhu kanan dulu. Kan gitu. Ya maka wajar ketika ngasih minuman pun itu kan hal baik ya ngasih minuman. Dia ngasihnya ke yang kanan dulu gitu. Jadi ini adalah sesuatu memang yang dia itu Nabi SAW memang mengutamakan sisi kanan gitu. Dan ini bukan hanya satu kali gitu. Dalam hal-hal yang lain pun Nabi juga mengutamakan sisi yang kanan dalam hal-hal yang baik gitu. Bukan hanya ketika ngasih minuman aja. Taib, mungkin cukup ya untuk pertemuan sore hari ini karena
Ini memang nggak bisa dibahas satu kali selesai ya, pembahasannya lumayan panjang ya. Ini wal kisah ya. Kisah yang kedua insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan kah? Semoga Allah semua ya. Jazakallah khairan ya. Amin. Kita cukupkan kesempatan sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepil, Nis, 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 Nis.